Pada kesempatan ini saya akan membahas soal polemik terhadap eh, rencana investasi dari Danantara soal pengucuran 20 triliun untuk peternakan ayam guna mendukung program MBG. Program MBG ini penerima potensialnya sekitar 82,9 juta siswa yang akan menerima program MBG ini. Di sini ada sebuah polemik di mana Danantara akan membuat peternakan ayam atau investasi untuk peternakan ayam sekitar 20 triliun. 20 triliun ini dalam hitungan saya itu bisa membuat sekitar kapasitas peternakan ayam 100 juta ekor. Karena per ekor itu membutuhkan sekitar 200.000 rupiah. Itu sudah dihitung mulai lahan, kandang, bibit, obat, pakan, operasional. Semuanya itu sekitar 200.000. Jadi dana 20 triliun itu bisa menjadikan sebuah kapasitas peternakan sekitar 100 juta ekor. Anggap 100 juta ekor ini dibagi menjadi peternakan layar petelur itu sekitar 60 juta ekor dan 40 juta ekor untuk peternakan ayam broiler atau ayam pedaging. Dari 60 juta ekor ayam petelur atau ayam layar ini, anggap mempunyai produksi 80%, dia menghasilkan per hari itu telur sekitar 50 juta ekor, 50 juta butir. Kalau untuk 40 juta kapasitas ayam pedaging atau broiler ini, dengan asumsi bahwa lauk untuk MBG dari daging itu 40 atau sekitar 45 gram, jadi 40 juta ekor ayam pedaging ini bisa mensuplai kira-kira 25 juta lauk untuk MBG. Jadi tiap hari itu sekitar sudah 75 juta lauk tersediakan. Persoalannya adalah investasi itu membutuhkan juga pakan. Pakan dari 100 juta ekor itu membutuhkan kira-kira 10 juta kilogram ataupun 10.000 ton ya, 10.000 ton. Dalam kapasitas 1 tahun membutuhkan pakan untuk proyek ini sekitar 36 juta ton. Sementara hari ini yang saya ketahui potensi pabrik seluruh Indonesia untuk pakan itu, baik pakan apa saja, itu hanya sekitar 31 juta ton. Sementara kebutuhan kalau itu proyek itu dijalankan ada sekitar 36. Yang lain tidak, kebutuhan bahkan tidak akan bisa dilakukan produksi, harus ada pabrik baru. Nah, persoalan yang kedua sudah saya katakan, kalau memang ini investasi yang seperti ini akan dinikmati oleh pemain importer, perusahaan besar yang akan mendapatkan manfaat dari proyek bisnis ini. Importer, bahan baku, perusahaan ini akan sangat diuntungkan dengan kepastian ini. Siapa yang akan tersingkirkan? Salah satunya adalah peternak mandiri, peternak rakyat yang akan dinomorduakan. Ini harus cermat
dan pemerintah harus memberikan sebuah kebijakan yang adil bagaimana melindungi peternak-peternak tradisional, peternak-peternak mandiri, peternak-peternak rakyat yang sekarang ekosistemnya dalam soal perekonomian peternakan sudah jalan. Jangan sampai program ini menjadi sebuah parasit yang akan mengkooptasi ekonomi yang sudah berjalan, yang sudah dirintis oleh rakyat, oleh peternak rakyat. Maka seharusnya pemerintah harus mempunyai sebuah misi ataupun melakukan hal yang baru, misalnya mengembangkan peternakan kemitraan untuk hewan-hewan sapi, kambing. Itu disupport, dibuatlah pemerintah ataupun lewat Danantara ini investasikan untuk RPH untuk memotong proses distribusi yang selama ini mungkin untuk peternakan rakyat seperti sapi, kambing yang dimonopoli oleh beberapa orang untuk penjualannya. Maka harusnya pemerintah memulai, tapi jangan menumpang sebuah ekosistem yang sudah jadi ini. Buat RPH, perusahaan RPH yang besar, potong distribusinya. Itu yang terjadi sehingga nanti harga daging itu juga akan menjadi murah. Terima kasih.